Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bizdan Fadilah. Nomor pokok mahasiswa 202191098 dari kelas C. Di sini saya akan memenuhi tugas manajemen pendidikan. Membahas tentang pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga. Pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga tampil untuk mengatasi masalah sehingga kedudukannya dianggap penting melalui program yang direncanakan secara baik. Anak-anak dilibatkan dalam kegiatan fisik yang tinggi intensitasnya. Pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga juga tetap menyediakan ruang untuk belajar menjelajahi lingkungan yang ada di sekitar dengan banyak mencoba. Sehingga pendidikan jasmani dan olahraga lah anak-anak menemukan saluran yang tepat untuk bergerak bebas dan meraih kembali keceriaannya sambil terangsang perkembangan dan bersifat menyeluruh. Adapun manfaat pendidikan jasmani dan olahraga secara umum, pendidikan jasmani dan olahraga memiliki manfaat di sekolah. Terdapat ada 5. Yang pertama, memenuhi kebutuhan anak akan gerak. Yang kedua, mengenal anak pada lingkungan dan potensi dirinya. Yang ketiga, menanamkan dasar-dasar keterampilan yang berguna. Yang keempat, menyalurkan energi yang berlebihan. Dan yang terakhir, merupakan proses pendidikan secara serempak, baik fisik, mental, maupun emosional. Adapun dasar pemikiran dalam pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga. Pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan umum. Lewat program pendidikan jasmani dan olahraga dapat diupayakan peranan pendidikan jasmani dan olahraga untuk mengembangkan kepribadian individu. Tanpa pendidikan jasmani dan olahraga, proses pendidikan di sekolah akan menjadi pincang. Ada 3 hal penting yang bisa menjadi sumbangan unik dari pendidikan jasmani dan olahraga, yaitu pertama, meningkatkan kebugaran jasmani dan kesehatan siswa. Yang kedua, meningkatkan terkuasainya keterampilan fisik yang kaya. Yang terakhir, meningkatkan pengertian siswa dalam prinsip-prinsip gerak serta bagaimana menerapkannya dalam praktek. Ada juga aspek penting dari pendidikan jasmani dan olahraga. Dasar-dasar pemikiran seperti berikut ini. Yang pertama, kebugaran. Yang kedua, kesehatan. Yang ketiga, keterampilan fisik. Yang keempat, terkuasainya prinsip-prinsip gerak. Dan yang kelima, kemampuan berpikir. Keenam, kepekaan rasa. Lalu ada landasan ilmiah pelaksanaan pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga. Secara ilmiah, pelaksanaan pendidikan jasmani dan olahraga mendapat dukungan dari berbagai disiplin ilmu, di mana pandangan-pandangan dari setiap disiplin tersebut dapat dijadikan sebagai landasan bagi berlangsungnya program pendidikan jasmani dan olahraga di sekolah-sekolah. Menguraikan minimal 3 disiplin ilmu sebagai landasan ilmiah, yaitu 1. Dari pandang sudut biologis. Yang kedua, dari sudut pandang psikologis. Dan yang ketiga, dari sudut pandang sosiologis.
Yang pertama, landasan biologis pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani dan olahraga adalah disiplin yang berorientasi tubuh, di samping berorientasi pada disiplin mental dan sosial. Guru pendidikan jasmani dan olahraga karenanya harus memiliki penguasaan yang kokoh terhadap fungsi fisikal dari tubuh untuk memahami secara lebih. Lalu yang kedua ada landasan psikologis pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani dan olahraga melibatkan interaksi antara guru dengan anak serta anak dengan anak. Di dalam adegan pembelajaran yang melibatkan interaksi tersebut terletak suatu keharusan untuk saling mengakui dan menghargai keunikan masing-masing, termasuk kelebihan dan kelemahannya. Lalu ada landasan sosiologis pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani dan olahraga adalah sebuah wahana yang sangat baik untuk proses sosialisasi. Perkembangan sosial jelas penting dan aktivitas pendidikan jasmani dan olahraga mempunyai potensi untuk menuntaskan tujuan-tujuan tersebut. Seperangkat kualitas dari perkembangan sosial yang dapat dikembangkan dan dipengaruhi dalam proses pendidikan jasmani dan olahraga diantaranya adalah kepemimpinan, karakteristik moral, dan daya juang. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.